Tapi yang saya sayangkan adalah bahwa ternyata pihak Robito Alawiyah itu tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengontrol oknum-oknum dan pihak-pihak Ba'alawi secara keseluruhan. Sehingga setelah perdebatan itu terjadi, framing terhadap saya itu langsung banjir, begitu penuh, begitu intensif. Dan itu dimulai dari sejak saat perdebatan itu sampai saat ini. Serangannya itu terus-terusan, non-stop, intensif, luar biasa. Dalam bentuk fitnah, dalam bentuk framing, dalam bentuk teror, dan lain sebagainya. Ada juga upaya boykot, ada juga tekanan kepada pihak-pihak yang lain untuk memboikot saya, dan lain sebagainya. Ya, itu sebenarnya sangat-sangat mengganggu, dan pada beberapa titik saya menjadi merasa terancam dengan berbagai teror itu. Saya mendapatkan teror dari begitu banyak pihak, bukan hanya dari pihak yang itu saja. Saya tuh memperjuangkan Islam, saya memperjuangkan kemanusiaan, saya memperjuangkan perdamaian, saya memperjuangkan bangsa dan negara. Tapi mendapatkan framing yang intensif selama 1 tahun ini terus-terusan. Makanya please Baraya, saya mohon maaf, tapi saya minta bantuan kepada Baraya untuk bikin klip penyeimbang kontra propaganda, kontra narasi, ya untuk membantu saya secara pribadi dan membantu perjuangan saya untuk memperbaiki citra Islam, untuk mendamaikan antar umat beragama dan antar suku di Indonesia, dan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap bangsa. Please bantu saya untuk ini, karena orang jahat itu tega untuk memfitnah. Jadi saya silahkan, saya tawarkan kepada Baraya, kelompok-kelompok yang memfitnah saya itu kata-katanya kasar luar biasa, menghakimi orang lain dan memaksa orang lain untuk berpikir sesuai dengan keinginan dan pendapat mereka. Sedangkan saya ngajak orang lain untuk berpikir terbuka. Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sebagaimana yang Baraya ketahui, sekitar 1 tahun yang lalu saya diundang oleh pihak Robito Alawiyah untuk mempertanggungjawabkan klaim saya di media sosial bahwa pihak Robito Alawiyah dan Ba'alawi itu tidak memiliki hubungan darah apapun dengan Nabi Muhammad SAW. Pernyataan saya itu harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk perdebatan terbuka di ruang publik. Begitu kan? Dan seperti yang Baraya ketahui pula bahwa sayalah satu-satunya orang yang datang ke sana mewakili orang yang menentang. Sebenarnya sejujurnya harus saya sampaikan bahwa di belakang layar ada begitu banyak orang yang memohon kepada saya, meminta kepada saya untuk tidak hadir dalam acara perdebatan itu. Ada di antara mereka yang khawatir terhadap keselamatan saya, ada yang mengkhawatirkan tentang kredibilitas saya di masa depan, dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir pada waktu itu bahwa saya memiliki itikad yang baik dan saya memiliki prasangka yang baik. Dan karena itu maka saya akan maju saja sebagai pertanggungjawaban atas klaim yang saya ajukan di media. Dan luar biasanya apa? Memang pihak Robito Alawiyah menyambut saya dengan baik, memberikan kepada saya sajian-sajian yang positif, dan memberi saya makanan yang enak, dan secara porsi itu juga cukup. Pada dasarnya mereka adalah kelompok orang-orang yang baik yang mencoba untuk menjamu tamu dengan sebaik-baiknya. Nah, tetapi yang saya sayangkan adalah bahwa ternyata pihak Robito Alawiyah itu tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengontrol oknum-oknum dan pihak-pihak Ba'alawi secara keseluruhan. Sehingga setelah perdebatan itu terjadi, framing terhadap saya itu langsung banjir, begitu penuh, begitu intensif. Dan itu dimulai dari sejak saat perdebatan itu sampai saat ini. Serangannya itu terus-terusan, non-stop, intensif, luar biasa. Dalam bentuk fitnah, dalam bentuk framing, dalam bentuk teror, dan lain sebagainya. Ada juga upaya boykot, ada juga tekanan kepada pihak-pihak yang lain untuk memboikot saya, dan lain sebagainya.
Ya, itu sebenarnya sangat-sangat mengganggu dan pada beberapa titik saya menjadi merasa terancam dengan berbagai teror itu. Saya mendapatkan teror dari begitu banyak pihak, bukan hanya dari pihak yang itu saja. Dan ini benar-benar menjadi beban yang lebih besar kepada saya, karena menjadi jauh lebih intensif lagi. Maka kemarin ketika Kang Ferry Irwandi ngajak saya untuk berbicara di ruang media sosial terbuka, karena sebelumnya kita berbicara biasa di WA gitu ya. Ketika Kang Ferry mengajak saya untuk berdiskusi di ruang yang lebih terbuka dan disajikan kepada publik, saya tanya, kita mau bahas apa nih? Kang Ferry bilang, apa aja yang ada dalam benak Guru Gembul. Lalu saya katakan, oke, saya akan curhat, saya akan sampaikan apa yang saya mau. Jadi pada akhirnya apapun yang ditanyakan sama Kang Ferry, saya akan mengarahkan pada apa yang ingin saya katakan. Karena saya ingin men-spill tentang betapa mengerikan dan betapa menyakitkannya ketika mendapatkan serangan teror intensif selama 1 tahun dalam bentuk framing, hujatan, cacian, makian, fitnah. Dan itu juga disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Kalau Baraya menganggap bahwa apa yang saya katakan itu sekedar berlebihan atau ini baperan dan sebagainya, saya minta Baraya menyimak video ini. Ini salah satunya. Ya, bahwa sebenarnya Gus Baha itu nggak pinter-pinter amat, biasa-biasa aja. Ini apa yang saya tahu dia itu nggak tahu, dan apa yang dia ketahui saya semuanya sudah tahu itu. Oke, Baraya sudah melihat ya. Video itu menarasikan bahwa saya itu mengatakan bahwa saya lebih baik daripada Gus Baha dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu saja itu memantik amarah yang sangat luar biasa dari para santri, dari para kiai, khususnya dari kalangan Nahdliyin. Apa yang sebenarnya menjadi masalah di situ adalah bahwa saya tidak mengatakan itu sebenarnya adalah framing dan itu adalah fitnah. Itu adalah cara orang secara sengaja dan terencana memotong video saya agar saya menjadi buruk di hadapan mereka. Ini kutipan langsung video asli saya tanpa potongan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini curhatan aja ya, semoga curhatnya berfaedah. Jadi kemarin dulu itu saya bertemu dengan seseorang yang ilmu agamanya sangat tinggi dan sekampung dengan Gus Baha. Kemudian orang yang dimaksud itu kemudian berbicara kepada saya bahwa sebenarnya Gus Baha itu nggak pinter-pinter amat, biasa-biasa aja. Menurut dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Apa yang saya tahu dia itu nggak tahu, dan apa yang dia ketahui saya semuanya sudah tahu itu. Jadi ya, satu-satunya yang membuat dia menjadi lebih terkenal itu adalah gara-gara Gus Baha itu sombong. Begitu, dan kesombongannya itu disukai sama banyak orang. Makanya dia tuh katanya dia tuh kesel. Kenapa orang Indonesia begitu mudah terperangah sama orang yang seperti itu gitu. Gimana kalau seandainya saya yang bikin channel YouTube? Mungkin saya akan membuat lebih terpengaruh lagi mereka, karena mereka itu bener-bener ilmunya itu gak sampai pada apa yang saya pahami sejauh ini gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu saya kurang lebih penasaran juga apa yang sebenarnya dia ketahui. Lalu dia mulai bercerita tentang begini dan begitu dan ini dan itu, dan ya sesuatu yang membuat saya oh gitu ya. Oke. Oke. Nah, coba Baraya bandingkan. Yang satu itu sudah dipotong seakan-akan saya mengatakan bahwa saya lebih baik daripada Gus Baha. Yang aslinya adalah saya tidak mengatakan seperti itu. Yang asli adalah saya mengatakan ada orang yang meremehkan Gus Baha, kemudian saya membela Gus Baha. Jadi dalam video itu sebenarnya yang asli itu adalah saya membela reputasi dan kredibilitas Gus Baha. Karena apa? Karena saya relatif orang yang sangat bersimpati kepada Gus Baha dan relatif suka pada ceramah-ceramahnya. Nah, tapi itu diputarbalikkan menjadi sebuah fitnah. Seakan-akan saya mengklaim bahwa saya lebih cerdas daripada Gus Baha dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu memantik kemarahan yang sangat luar biasa. Satu hal yang penting adalah Baraya, bahwa itu jelas fitnah. Betul kan? Memutarbalikkan fakta. Yang kedua, video itu diunggah oleh kanal yang penuh dengan atribut-atribut keislaman. Kalau memang mereka benar-benar Islam, mereka itu akan takut sekali dengan fitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dalam versi Islam. Dan kalau dalam versi yang lebih rasional, ya tentu saja lebih kejam daripada pembunuhan, karena memfitnah itu berarti membunuh kredibilitas, membunuh karakter manusia. Dan itu bisa saja menyebabkan si manusia itu mendapatkan bencana yang buruk, dan kemudian setelah mati pun itu reputasinya, namanya sudah benar-benar berubah gara-gara fitnah. Jadi fitnah itu memang lebih buruk daripada pembunuhan, karena dia membunuh karakter seseorang secara permanen. Nah, ini Muslim yang melakukan itu kepada saya.
Jadi sekali lagi, saya tuh pada waktu itu tidak memiliki masalah dengan Gus Baha, saya suka dengan ceramah-ceramahnya dan sebagainya, tapi sejak potongan video itu beredar, saya difitnah, dihujat habis-habisan. Bahkan kiai-kiai NU seperti yang ini, itu marah-marah, karena saya dianggap melecehkan dan menghina Gus Baha dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini salah satu di antara sekian banyak fitnah. Sekali lagi, ini terencana Baraya, ini niat banget bikin yang seperti ini. Dan level kerusakan dari fitnah itu sampai bikin grup WA keluarga saya itu pecah dan blokir-blokiran. Karena apa? Ya karena saya dikira menghina kiai dan seterusnya dalam konteks itu. Dan atau ada kejadian yang lain. Kejadian yang kemarin juga saya spill di podcastnya dengan Kang Ferry Irwandi. Jadi saya oleh sebagian gelintir kaum Ba'alawi itu dituding sebagai orang yang akan membesarkan PKI, yang akan membangkitkan PKI dan seterusnya di Indonesia sehingga harus diberantas. Salah satu tokoh yang gencar sekali untuk mengkumandangkan isu bahwa saya itu adalah PKI itu adalah seorang ustadz yang namanya Alfian Tanjung. Ustadz itu intensif sekali, nyebar-nyebar berita secara offline dan online di banyak ceramahnya kepada purnawirawan tentara, kepada rakyat jelata, kepada orang-orang awam, bahwa saya adalah PKI, saya akan membangkitkan kembali PKI, saya adalah agen mata-mata PKI dan lain sebagainya. Luar biasa. Dari mana beliau mengajukan fitnah itu? Dari pernyataan saya yang lagi-lagi dipotong. Ini jadi mereka tuh niat banget Baraya untuk motong kata-kata saya tuh niat gitu. Coba misalkan begini ya, apakah saya pernah mengaku sebagai cucu PKI? Pernah. Di 2 kesempatan saya tampilkan misalkan di beberapa video. Apa yang saya katakan di sana? Pertama, saya mengatakan tuh dalam konteks seperti ini. Saya punya nenek. Nenek itu menjanda dalam satu waktu. Kemudian dia dinikahi oleh seorang kader atau simpatisan PKI. Dan sejak saat pernikahan nenek saya dengan kader PKI itu, kehidupan keluarga nenek saya itu berubah total menjadi sangat-sangat menderita, penuh dengan kenestapaan. Karena apa? Kader PKI itu mengharamkan ibu saya, nenek saya untuk mengaji, untuk beribadah. Jadi setiap ibu saya pulang dari pengajian itu nggak akan dapat makanan dan atau mendapatkan siksaan fisik atau makanannya ada tapi dikencingin. Baraya begini, kakek saya adalah seorang komunis. Dia kejam luar biasa terhadap anak-anaknya, termasuk ibu dan bibi saya. Ibu dan bibi saya itu kalau ketahuan beribadah itu jatah makanannya dikencingin. Pokoknya mah tidak boleh beribadah karena ya bagi dia ibadah itu adalah salah satu hegemoni kebudayaan dari kebudayaan asing kepada kebudayaan kita. Maka kita tidak menghasilkan budaya sendiri katanya. Begitu. Jadi agama itu nonsens, omong kosong. Karena itulah dia kemudian bersikap kejam terhadap keluarganya yang masih dianggap beragama. Jadi saya mewartakan bahwa kakek tiri saya adalah orang PKI itu sebenarnya dalam konteks untuk menunjukkan bahwa ekstremisme terhadap golongan kiri itu benar-benar dirasakan oleh keluarga saya sendiri. Dan ibu saya itu menjadi korban kekerasan karena mempertahankan ajaran agamanya. Nah itu konteksnya begitu, dipotong dong. Lalu dikatakan saya adalah pejuang PKI. Kemudian ada narasi berikutnya, saya mengaku dalam kesempatan yang lain bahwa saya adalah cucu tiri dari PKI. Dalam konteks apa? Membela para habaib. Jadi kan saya tuh selalu mengedepankan objektivitas. Jadi saya tetap akan menyerang ide dan gagasan, tapi saya tidak akan menyerang pribadi. Itu prinsip saya. Dan ketika saya berkonflik secara ideologi dengan habib-habib yang ada di Indonesia misalkan, saya tuh fokusnya itu adalah pada perilaku mereka. Makanya ketika habib-habib di Indonesia itu diserang, diantaranya oleh teman-teman PWI gitu ya, bahwa diserang bahwa mereka itu, habib-habib di Indonesia adalah keturunan dari PKI Yaman atau komunis Yaman, itu kan tuduhan yang serius. Maka saya katakan, ya Habib-Habib itu jangan diperlakukan seperti itu. Toh kalaupun benar mereka itu adalah keturunan komunis, bukan berarti merekanya komunis. Leluhurnya punya ideologi komunis, ya memungkinkan bawahnya juga tidak komunis, kan begitu. Lalu saya mencontohkan, contohnya saya. Walaupun kakek tiri saya adalah orang komunis, tetapi saya tidak komunis. Jadi saya dalam hal itu tuh membela Habib-Habib itu.
tapi justru mereka yang motong pernyataan saya untuk menebarkan fitnah. Bayangkan Baraya, sekarang tuh banyak banget orang yang musuhin saya, termasuk para purnawirawan, tentara-tentara, ada kiai-kiai, ada ustadz-ustadz yang terus-terusan mengatakan bahwa saya itu adalah PKI. Dan kemudian disebarkan kemana-mana bahwa saya itu adalah ateis, saya di framing begini dan begitu. Kejam luar biasa Baraya. Jadi mereka tuh muslim. Mereka tuh harusnya tuh takut sama dosa fitnah. Tapi mereka begitu terbuka, mereka merencanakan itu. Mereka motong video saya. Jadi niat banget untuk itu. Nah, atau contoh yang lain yang lebih kecil itu banyak sekali Baraya. Jadi contoh ya, saya dengan Ustadz Felixio itu kan berteman. Kami tuh WA-an baik-baik ya, walaupun hubungan kami agak tersendat karena jaraknya memang cukup jauh gitu. Tapi kami tuh ya temenan dan cukup intensif lah untuk WA-an gitu, untuk ngobrol. Dan karena itu satu waktu kami itu kan kolaborasi, diskusi, saya di kanal beliau, beliau di kanal saya dan sebagainya gitu ya. Kemudian lanjut juga dengan Kang Raymond Chin yang menunjukkan bahwa kami itu gak jadi masalah gitu. Kang Ustadz Felixio juga ngundang saya beberapa kali dalam acaranya walaupun seringkali tidak bisa saya hadiri gitu. Tetapi luar biasanya apa? Ketika hasil kolaborasi kami itu lalu saya jadikan sebuah video, kemudian saya share, video itu tuh dicuri sama orang, kemudian narasinya tuh diubah bahwa Guru Gembul dipermalukan sama Ustadz Felixio dan sebagainya gitu. Kita tuh temenan tapi langsung di frame seperti itu, difitnah seperti itu. Dan isi kolom komentarnya luar biasa Baraya. Jadi maksud saya tuh lagi-lagi ya ampun, kenapa ada muslim yang berani memfitnah itu kan salah satu dosa paling besar dalam Islam, lebih besar dosanya daripada membunuh gitu, katakanlah seperti itu. Tapi mereka tega untuk melakukan itu gitu. Dan akhirnya apa? Mereka tuh melakukan rangkaian serangan terus-terusan melalui buzzer-buzzer mereka bahwa saya itu adalah kaum liberal, bahwa saya itu adalah orang PKI, bahwa saya itu adalah Wahabi, bahwa saya itu adalah anti-Islam, saya adalah anti pesantren, saya adalah anti kiai dan lain sebagainya. Saya tuh mengkritik semua pihak Baraya, tapi bukan pihaknya, perbuatannya. Jadi ketika misalkan saya mengkritik Habib, saya nggak mengkritik Habibnya, saya mengkritik feodalisme di antara mereka. Sehingga ketika saya mengkritik Habib gara-gara satu alasan, misalkan cium tangan, cium kaki dan sebagainya, saya melakukan kritik yang sama terhadap gus-gusan. Karena saya nggak ngurusin Habibnya, nggak ngurusin gusnya, saya mengkhawatirkan perbuatan mereka. Dan yang saya ajukan itu adalah kritik. Apa ketika saya misalkan mengkritik kiai-kiai NU kemarin, itu di framingnya luar biasa. Padahal saya kurang apa Baraya? Ketika saya mengkritik kiai-kiai NU misalkan, pertama saya mengkritiknya tanpa ujaran kebencian, tanpa kata-kata yang kasar. Kemudian ketika saya mengkritik, saya langsung sampaikan ke orangnya, ketua PBNU langsung. Dan kemudian rekamannya saya sampaikan di ruang publik. Dan kemudian apa? Saya berikan argumentasi-argumentasinya. Dan ketika misalkan saya dianggap menang dalam perdebatan itu, saya nggak menjelekan siapapun, tidak menekan dan tidak merendahkan lawan diskusi saya. Kalaupun memang saya dianggap menang dalam perdebatan itu. Misalkan begitu, saya kurang apa coba? Tapi itu lagi-lagi di frame bahwa saya itu adalah anti pesantren, saya adalah anti NU, saya penuh kebencian terhadap mereka. Gimana caranya? Coba Baraya pikirkan sendiri ya, bagaimana ceritanya saya sendirian tanpa backing, tanpa dekeng, tanpa siapapun, berani berkonfrontasi langsung dengan sebuah ormas yang memiliki pasukan 100 juta di Indonesia. Dan kemudian saya tampilkan ke ruang publik tantangan-tantangan terbuka kepada mereka. Emang saya begitu ya? Enggak. Yang saya sampaikan itu adalah kritik yang ada argumentasinya dan itu membangun. Insya Allah itu membangun. Dan orang-orang PBNU yang saya ajak diskusi juga ya memang mereka bilang itu membangun. Walaupun keberatan mereka itu adalah gara-gara saya bukan dari kalangan mereka, bukan dari Nahdiyin. Kan masalahnya tuh di situ. Tapi framingnya itu yang anti-Islam lah, yang anti pesantren, anti kiai dan sebagainya itu bertebaran di mana-mana. Baraya, setelah itu tuh saya diundang di Cilacap oleh pesantren NU dan saya di situ juga berbicara. Gak jadi masalah, gak apa-apa. Tapi kenapa framing keburukannya itu terus-terusan, fitnah itu, potongan-potongan video saya dan sebagainya itu disebarkan. Sampai bikin tetangga-tetangga saya komplain, bukan gara-gara apa, tapi gara-gara mereka tetangga-tetangga saya juga ikutan diteror dong. Segitunya gitu.
Dan kalau memang orang-orang NU itu katakanlah marah sama saya karena saya dianggap menghina, kan yang menghina itu bukan saya, yang menghina itu adalah kalangan Ba'alawi. Kalangan Ba'alawi itu eksplisit terbuka mengatakan, Kiai NU yang itu, Gus NU yang itu buta mata, buta hati. Kiai NU itu yang paling hebat sekalipun itu derajatnya jauh lebih buruk, jauh lebih rendah daripada Habib yang paling bodoh. Bahwa Habib-Habib itu yang paling bodoh itu alas kakinya lebih mulia daripada kepalanya kiai-kiai. Itu kan perkataan mereka. Itu jelas penghinaan, itu eksplisit. Sedangkan yang saya katakan itu bukan penghinaan, itu adalah kritik. Misalkan, saya mengkritik orang-orang NU ketika mereka menjadi asobiyah, ketika mereka mengancam orang-orang menggorok leher dan sebagainya, saya katakan itu akan membuat resistensi menjadi semakin besar terhadap Islam dan terhadap NU. Itu adalah argumentasi yang bisa diuji dan bisa diperdebatkan, dan itu bukan hujatan. Lalu kenapa saya yang memberikan kritik konstruktif justru malah di-framing habis-habisan, sedangkan orang-orang Ba'alawi itu yang jelas-jelas melakukan hujatan, caci maki dan sebagainya, tidak ada cerita-cerita tentang pemboikotan. Intinya adalah ini berasal dari satu arus yang sama sejak 1 tahun yang lalu, di mana ada upaya yang sangat sistematis untuk menghancurkan kredibilitas saya, membuat orang-orang membenci kepada saya, bahkan menciptakan ancaman yang intensif terhadap diri saya dan keluarga saya. Makanya di sini saya ingin curhat kepada Baraya. Kalau Baraya mau motong video ini, silahkan. Dan kemudian nge-share. Karena gini Baraya, saya tuh ada di sebuah dilema gitu. Jadi di satu sisi banyak clipper-clipper saya itu yang ngambil video saya secara utuh, dan akhirnya membuat kanal ini tuh terancam oleh YouTube sendiri. Tapi di sisi lain, saya tuh gak punya dana, saya tuh gak punya kekuatan, saya tuh bukan YouTuber profesional, sehingga saya tuh punya clipper-clipper yang sampai jutaan omsetnya yang segala rupa, saya nggak punya itu. Jadi saya tuh nggak punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Ketika saya di framing habis-habisan mendapatkan fitnah yang seperti itu, saya tuh nggak punya kesempatan untuk melawan, nggak bisa gitu. Sampai akhirnya hari ini gitu. Nah makanya saya mohon kepada Baraya, video-video yang tadi adalah bukti bahwa saya itu mendapatkan framing dan fitnah. Dan saya mohon bantuan Baraya untuk membantah itu juga di ruang publik. Saya benar-benar ini saya tidak pernah minta bantuan kepada Baraya sampai sejauh ini. Nah kecuali pada bagian ini, secara pribadi saya mohon Baraya mungkin bisa melakukan kontrapropaganda kepada orang-orang yang menghujat dan memframing saya seakan-akan saya adalah musuh dari para kiai, musuh ulama, musuh dari umat Islam dan lain sebagainya. Bahwa saya itu dalam situasi ini difitnah Baraya. Please ambil video ini, potong video ini, kemudian share ke teman-teman. Semoga mereka yang memfitnah saya itu tobat. Bahwa saya tuh gak melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Misalkan gini lah ya, saya dianggap menghina umat muslim atau menyerang Islam. Kok video Guru Gembul menyerang Islam terus? Sejak kapan saya menghina Islam dan menyerang Islam? Saya nggak menyerang ajaran agama apapun. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, saya nggak nyerang seperti itu. Yang saya serang itu diantaranya apa? Ya umatnya. Jadi misalkan ketika ada kaum muslimin yang kuburannya itu pakai topping dan kemudian dibisnisin besar-besaran dan itu membuat citra Islam itu buruk di ruang publik, saya kritik itu. Nah, ketika saya mengkritik amalan itu, kenapa saya yang dianggap anti-Islam? Saya mengkritik ada orang Wahabi, ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, itu asobiah luar biasa. Mereka lebih mengedepankan kesetiaan pada kelompoknya daripada kepada Islam. Saya kritik itu, kenapa saya disebut sebagai anti-Islam? Kemudian saya misalkan mengkritik ada pesantren-pesantren yang jalan jongkok, jalan bebek, kemudian sujud dan cium kaki kepada ulama dan kiainya. Itu saya kritik. Karena apa? Karena itu memperburuk citra Islam, itu menjelekan Islam, itu membuat nama Islam itu tercemar. Saya kritik itu sebagai pembelaan saya terhadap Islam. Tapi kenapa saya dibalik dicitrakan sebagai anti-Islam? Ketika ada masjid yang toanya itu kenceng banget, yang itu mengganggu dan itu mempermalukan lagi-lagi kaum muslimin di seluruh dunia, saya kritik itu. Kita tidak anti azan, kita anti suara yang berlebihan. Nah itu lagi-lagi di frame saya itu adalah anti-Islam dan sebagainya. Saya tuh memperjuangkan Islam, saya memperjuangkan kemanusiaan, saya memperjuangkan perdamaian, saya memperjuangkan bangsa dan negara. Tapi mendapatkan framing yang intensif selama 1 tahun ini terus-terusan. Makanya please Baraya, saya mohon maaf, tapi saya minta bantuan kepada Baraya untuk bikin klip penyeimbang kontra
propaganda, kontra narasi, ya untuk membantu saya secara pribadi dan membantu perjuangan saya untuk memperbaiki citra Islam, untuk mendamaikan antar umat beragama dan antar suku di Indonesia, dan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap bangsa. Please bantu saya untuk ini. Karena orang jahat itu tega untuk memfitnah. Jadi saya tawarkan kepada Baraya, kelompok-kelompok yang memfitnah saya itu kata-katanya kasar luar biasa, menghakimi orang lain dan memaksa orang lain untuk berpikir sesuai dengan keinginan dan pendapat mereka. Sedangkan saya ngajak orang lain untuk berpikir terbuka. Jangan percaya sepenuhnya pada apa yang saya katakan. Biasakan belajar kritis, biasakan belajar skeptis. Saya tidak memiliki otoritas dalam bersuara dan lain sebagainya. Nah, tapi saya yang dikatakan sebagai orang yang sok segala tahu dan kemudian menyampaikan semuanya. Sedangkan mereka dengan kata-kata kasarnya, dengan keberanian untuk memfitnah dan memframingnya, mereka justru mendapatkan kemerdekaan untuk melakukan itu semua tanpa tendensi dari pihak lain. Itu saja Baraya. Sekali lagi saya mohon bantuan kepada Baraya. Karena ini memang sudah benar-benar berat dan saya menanggung ini sendirian dalam waktu 1 tahun, dan itu ada bersamaan dengan tekanan-tekanan teror-teror dari pihak-pihak lain, dari oknum pemerintah, dari judol, dari mana, itu semuanya ke saya. Saya menanggungnya sendirian. Dan ketika kemarin saya menemukan momen ketemu sama Kang Ferry Irwandi, saya pikir saya harus melawan hari ini, dan saya minta bantuan kepada Baraya untuk ikut melawan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.